Kalau misalnya dia mau ngelakuin hal-hal aneh kayak misalnya apa ya, mancing gitu. Mancing nggak aneh. Tapi Kalau mancing di darat aneh. Ya, kayak gitu nggak apa-apa. Biar diberi imajinasi, berarti anakku stres dong. Apa memancing di darat boleh sih? Mending dimasukin ke rumah sakit jiwa, bro. Aneh sih itu. Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi di Chill Space. Bareng gua Rival dan juga Rifki di sini. Halo. Ki, kita udah syuting episode keempat ya hari ini ya. 3 anjir, ya 4 coy. Iya 4. Dan bentar lagi tahun baru juga nih. Tahun baru. Iya kan, ini kita Haram. minggu terakhir sebelum tahun baru kan? Haram. Ini. Haram kalau misalnya Iya. tahun baru lu mabok-mabokan. Terus mesum-mesuman haram. Yang nggak haram apa tuh? Hah? Yang nggak haram apa? Mesum haram, mabok. Iya, yang nggak haramnya apa? Yang nggak haram berdoa kepada Tuhan, ibadah, perbanyak ibadah. Sumpah kayak bukan lu Ki. Keren kan? Mantap. Oke Ki, kita mau bahas apa nih? Episode keempat kali ini Ki. Gue kepikiran pengen ngebahas gimana ya bilangnya. Soalnya belum pantas gitu loh kalau misalnya kita ngebahas ini. Cuman menurut gua ini mah menurut kita aja ya. Maksudnya menurut gua sebagai pribadi, sebagai orang yang emang bodoh gitu kan. Memang goblok, Kita bener. mau ngebahas tentang hubungan antara anak dan orang tua, begitupun juga sebaliknya. Maksudnya cara menyikapi, entah itu cara menyikapi dari anak orang tua, begitupun sebaliknya, cara mendidik dan segala macamnya. Yeah. By the way, lu mau bahas ini, lu dapat inspirasi dari mana nih? Dapat inspirasi dari beberapa temen juga sih. Ada yang relate gitu ya? Iya. Oke. Enggak, gua mah deket kok sama orang tua gua. Deket. Oke. Lumayan sayang sama orang tua gua mah. Ya, percaya. Kan ada pepatah, bukan ada pepatah sih, ada orang yang bilang ke gua, kalau misalnya lu belum bisa berbakti sama orang tua lu, minimal jangan bikin pusing orang tua lu. Nah, gua setuju banget. Nah, kemarin gua baca berita, ada yang viral nih, Pak. Salah satunya, ini anak, menurut gua ngebebanin orang tua. Masalahnya dia bikin masalah. Bikin masalahnya bukan sama keluarganya, tapi sama karyawannya dia. Nah, masalahnya ini pelaku pembuat masalahnya ini, dia ini berasal dari anak seorang pengusaha roti kalau nggak salah. Oh iya, kayaknya gua tahu itu. Iya. Gua tahu. Dia katanya sih, bukan katanya sih, emang pengakuan dari si korban, yaitu karyawan di tokonya dia sendiri, katanya si anaknya ini minta dianterin roti ke kamarnya. Terus intinya ada kekerasan fisik lah, soalnya sampai berdarah juga. Dan infonya itu si karyawannya disuruh itu cewek ya? Ya, cewek. Nah, itu juga udah salah banget, Bro. Nah, ada yang konyolnya lagi, ternyata sih, ini gue nggak tahu benar apa enggak ya, tapi kata ibu, itu pengakuan ibunya dari si pelaku, si anaknya ini, ibunya yang minta buat direkam pembulian ini. Paham nggak sih lu, pembulian ini minta ibu si pelaku ini yang buat direkam. Katanya si ibunya yang minta sengaja buat direkam. Iya, si karyawannya itu yang kena bully. Katanya sih gitu ya, tapi gue nggak tahu tuh bener apa enggaknya. Soalnya gue nggak begitu mendalami juga kan beritanya. Malah ketawa-ketawa aja gue mah. Ketawa yang gitu ketawa lu. Ya lucu, maksud gue gini, anak yang nggak dididik itu kayak gitu pada akhirnya, paham nggak sih lu? Nggak dididik dengan baik. Dengan benar gitu ya. Nggak dididik dengan benar gitu. Iya. Jadinya kayak gini gitu. Emang konyol gitu, paham nggak sih? Ya aduh, ngaco banget ya. Udah nyuruh karyawan cewek suruh nganterin makanan ke kamarnya. Iya, ditambah penganiayaan, dianiaya. Nah, itu kan Aduh. udah double sih, itu double iya, itu. udah wadidaw. Nah, nambah orang tuanya kalau nggak salah minta diringanin dengan alasan emang si anaknya ini punya gangguan mental, katanya gitu. Oh, bilangnya gitu. Bilangnya gitu, waduh anjir. Aslinya gimana? Nggak tahu tuh. Katanya yang jadi korban bukan karyawannya doang, Pak. Ada lagi? Ibunya juga pernah katanya. Adanya juga pernah. Nah, ini yang banyak hal spekulasi
menurut gua dari netizen juga banyak gitu. Termasuk gua pribadi kan. Yeah. Sebagai sesama netizen juga gua berpikir mungkin si ibunya ini entah itu bener apa enggak dibalik dari dari ketidaknormalan anaknya ini. Mungkin si ibunya ini niatnya baik, pengen ngeringanin hukuman si anaknya. Cuman maksud gua dengan lu melakukan hal seperti itu sebagai seorang ibu ataupun orang tua, menurut gue itu salah. Karena apa? Si anaknya jelas-jelas sudah ngelakuin tindak pidana kan, udah ngerugiin orang lain dan segala macam. Nah, harusnya kooperatif lah ya. Iya. Biarin ya udah hukumannya gimana ya udah ikutin aja kan. Seharusnya ikutin aja karena yang gue lihat-lihat sih di beberapa cuplikan di sosial media, bokapnya itu nggak ngebahas, bokapnya itu diem aja. Iya, bokapnya itu bukan nggak ngebahas sih, bokapnya itu nggak ikut-ikutan. Ikut campur loh gitu ya? Maksudnya nggak teriak-teriak kayak ibunya gitu loh. Nah ini yang pengen gue sorry, tapi si bokapnya di lokasi ada saat penganiayaan itu? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada lah. Si ibunya juga nggak ada. Oh iya. Si ibunya juga nggak ada, cuman mungkin si ibunya ngingetin kalau misalnya lu dianiaya sama anak gua, lu rekam aja, terus lu viralin gitu. Nggak tahu ibunya kalau misalnya netizen kita. Iya, hal-hal yang gitu gercep banget kan. Gercep kan, apalagi ini masalah pembulian kan. Iya. Nah, aneh menurut gua, anehnya itu ini orang, lu nggak, kita kesampingkan dulu masalah beritanya. Gua pengen nanya sama lu. Lu pribadi pernah dibully gak waktu dulu? Pernah dulu, zaman SD gue pernah. Gue dibully anak SD gimana sih? Kayak dipalakin gitu, pernah gue dipalak gitu-gitu doang. Ya cuman, gue sering berantem sih coy. Karena gue gak terima kan dibully gitu, berantem, pukul-pukulan. Terus, lu pernah ngebully juga kan? Pernah nggak kalau lu ngebully? Kalau gue ngebully sih, belum pernah jujur, belum pernah. Kayak ngatain doang gitu. Kalau bercanda ngatain pernah, tapi kalau spesifik ngebully kan beda ya. Bullying itu kayak lebih sarkas lah nggak sih, lebih di pojokan banget. Enggak juga sih kalau misalnya Pembulian itu. Kalau misalnya kita lihatnya secara umum, kan kalau misalnya orang itu dihina dan dirugikan di depan umum, itu masuknya bully kan. Kayak gitulah intinya. Tapi nggak di depan umum doang kan, bisa jadi di belakang juga di apa-apain kan bully coy. Iya, maksud gua berarti kan kita semua, gua juga termasuk pernah dibully dan juga pernah ngebully gitu. Enggak munafik gitu kan. Cuman maksud gua di saat dulu gua itu belum pernah, walaupun di saat gua dibully ataupun gua ngebully, gua belum pernah bawa-bawa orang tua dan segala macam. Itu yang paling penting. Soalnya gini, kalau misalnya gua ribut sama orang, gua balik nangis ngadu ke orang tua, malah gua yang dimarahin sama orang tua gua. Malah gua disuruh balik lagi. Kalau gua disuruh balik lagi, lu berantemin aja katanya. Iya, jadi, sama. Orang tuanya masalah gua atau kata bokap gua. Jadi orang tua kita lebih ke kitanya kan. Iya, biar bisa nyelesain masalah langsung gitu. Itu menurut gua orang tua yang bener karena gitu. Iya, mungkin bisa jadi. Itu kan tergantung. Nah, kalau misalnya orang tua yang terlalu memanjakan terhadap anaknya, nanti gue takutnya anaknya seperti yang contoh kasus tadi kita bahas itu. Iya, gitu. Bisa jadi. Nah, berarti kan ini kan kita juga nggak bisa ngejudge orang tuanya salah apa enggak ya. Cuman maksud gue dari dampaknya itu kan, setelah anaknya udah gede, pada akhirnya kan nggak punya akhlak, nggak punya nurani dan segala macam kan. Nah, berarti kan ada yang salah seharusnya dari segi pendidikannya, didikan orang tuanya. Ya. Apa yang harus dilakuin ketika kita misalnya sebagai orang tua, misalnya anggap kita udah punya anak, apa yang harus kita lakuin terhadap anak kita? Kita juga nggak bisa jawab spesifik mungkin kan, mungkin aja orang tua kita juga nggak bisa jawab gimana, maksudnya nggak bisa sedetail gitu kan. Cuman satu hal yang paling pengen gua kasih tahu ke lu terutama, cara orang tua itu kan berbeda-beda didik anaknya. Cara didik anak beda-beda. Kalau gua pribadi itu mungkin akan sedikit tegas, cuman gua akan mengusahakan anak ini agar tidak pernah menyangkut pautkan gua. Itu gua yang kabur ya, ninggalin anak bini gua. Enggak gitu juga. Enggak, maksud gua gini, kalau misalnya si anak ini punya masalah, gua akan nanamin
pemikiran ini kepada anak gua, pemikiran yang kayak gini, misalnya kalau lu punya masalah selesain dulu sendiri, kalau lu nggak mampu baru ke gua gitu. Maksud gua. Nah, gue pengen nerapin hal-hal seperti itu aja ke anak gua. Soalnya apa? Nanti kebiasaan sampai ke gede kalau kita ngemanjain terus. Bener-bener. Apa-apa kena masalah dikit bilang ke orang tua. Kena masalah sedikit, aduh gitu-gitu. Gue setuju soal itu. Nah, soalnya ada lagi nih, orang tua menurut gue ya nggak bisa dibilang salah juga ya. Jadi kan orang tua tuh beda-beda lah. Nah, ada orang tua yang menurut gue salah ya, menurut gue pribadi salah. Contoh, misalkan anaknya dia ngelakuin kesalahan. Contoh mencuri apalah gitu ya. Di warung lah, mungkin permen atau apa gitu. Oh iya. Logikanya kan kalau misalkan anaknya bandel, ditegur sama pemilik warung gitu-gitu. Ya udah, marahin anaknya dong, tegur juga. Harusnya gitu kan. Bukan malah marahin tukang warungnya. Wah, itu aneh. Itu aneh. Karena apa? Kok seharusnya gini, seharusnya kan orang yang dirugikan yang harus dibela, apa enggak sih? Biasanya kan gitu kan. Itu. Yang logika gua sih gitu. Biasanya orang yang dirugikan itu yang harusnya dibela, dan pelaku yang merugikan itu yang seharusnya dihukum. Iya, meskipun itu anak sendiri. Iya. Kalau emang salah ya salah. Gitu kan, prinsip yang bener tuh gitu. Kalau salah ya. Kalau gua gini, Pal, misalnya nih, anak gua ngelakuin kesalahan, misalnya mukulin anak orang, tapi dia duluan yang bikin masalah. Nah, dibawalah ke kantor polisi. Gimana caranya anak gue ini supaya gak dipenjara? Yang namanya orang tua, siapa sih yang mau anaknya dipenjara? Iya kan? Siapa sih yang mau anaknya jadi narapidana? Kan gak ada yang mau kan? Cuman kalau misalnya masalah-masalah kayak gitu, masalah-masalah anak pada umumnya kayak gitu, ribut-ribut atau segala macam, di saat gue nyamperin ke penjara, ke kantor polisi, gue pukulin dulu. Anaknya di depan polisi ini, ngasih efek jerah dulu lah ya. Niat gue sih bukan ngasih efek jerah. Niat gue biar supaya si anak ini pada akhirnya nanti dimaafin sama orang tua yang bersangkutan. Maksudnya sama pihak yang bersangkutan yang udah dia pukulin. Kalau misalnya lu pengen anak lu dimaafin gitu, paham gak sih lu? Kalau bikin masalah. Kalau misalnya nih anak lu mukulin anak orang misalnya. Kan tapi lu kan gak mau kan kalau anak lu di penjara kan, sampai dituntut di penjara kan lu gak bakalan mau kan. Nah, tipikal gua, bukan gua sih, salah satu pemikiran gua. Misalnya anak itu nantinya diaduin ke kantor polisi, pada akhirnya ditangkap dan dituntut, ada orang tua korbannya, gua pukulin anak gua depan orang tua korban. Biar apa? Biar nanti si orang tua korban secara psikologinya dia mikir, wah ini udah kena hukuman nih sama orang tuanya, udahlah, gue maafin, gak usah dipenjarain gitu. Itu versi lo. Kalau versi gue gini, kalau misalkan seandainya anak gue mukulin anak orang gitu ya, gue lihat dulu seberat apa dulu tuh perbuatannya. Kalau misalkan emang sampai amit-amit bikin koma gitu, masuk rumah sakit dan layak untuk dipenjara, ya udah, gue nggak apa-apa, sumpah gue nggak apa-apa. Itu kayak ini sih, kayak kasus. Kalau gue pribadi nggak apa-apa, penjara gitu. Kalau emang udah separah itu ya, tapi kalau misalkan emang masalahnya nggak separah itu, tapi ibaratnya orang tua si korban pengen ditindaklanjuti dengan cara dipenjara, pasti gue juga bela dengan cara yang lu bilang tadi. Iya kan? Gitu-gitu. Ya gue juga sama sih, tipikal ngelihat dulu dia kasusnya kayak gimana. Narkoba tuh gue nggak bakal. Narkoba gue nggak bakalan. Terus teroris udah gue blacklist. Kalau teroris udah gue coret aja. Anak gue jadi teroris gue coret dari kakak. Iyalah anjir, udah jadi teroris coy. Gimana gak dicoret itu? Udah parah banget anjir. Gua masih bisa ngebelain dia di saat dia misalnya ngebunuh orang atau menganiaya orang. Gua masih bisa ngebelain. Masih ada niatan, masih ada nurani gue sebagai orang tuanya untuk ngebelain dia. Mungkin aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia udah jadi teroris, bandar narkoba, udah beda. Itu tuh udah ranahnya udah bukan urusan gua ke dia, bang, gak sih? Urusan dia sama Tuhan dia, bang, gak sih? Tuhannya dia yang dia imanin, udah gitu aja gua mah. Karena menurut gua sekarang ini problematika orang tua itu dari segi cara mereka mendidik menurut gua. Begitupun di zaman orang tua gua dan sebelum-sebelumnya gitu. Selalu jadi problematika mendidik anak itu seperti apa? Mendidik anak itu seperti apa? Pasti selalu ada pertanyaan seperti itu.
Tapi kalau dilihat-lihat emang ini menurut gue ya, kayaknya orang tua mendidik anaknya dibanding era sekarang lebih bagus era yang dulu, ya nggak sih? Dulu emang lebih keras, cuman profesionalisme sebagai orang tua tuh ada di situ. ada gitu loh. Mungkin salah satunya ya, kalau menurut gue pribadi, mungkin salah satunya kenapa orang tuanya nggak mau nama keluarganya rusak. Kalau zaman sekarang mikirnya gitu, karena apa? Sosial media itu kan kenceng. Kalau zaman dulu kan enggak bisa kan? jadi itu faktor. Kalau zaman dulu kan juga seberingas sekarang kan, cuman kan nggak sempet diviral-viralin zaman dulu, ya kan? Gitu aja, maksud gua berarti ya balik lagi zaman sekarang kan apa-apa viral, apalagi yang bersangkut pautan sama yang namanya siswa, pelajar yang gitu-gitu, gampang viralnya, modal kebodohannya gitu. Iya, justru kalau dipikir gampang viral kayak kalau emang orang tua yang berpikir menurut gua, kenapa nggak pakai sistem yang dulu lebih aman kan nggak sih maksud gua? Dibanding sekarang nanti dibalikin sama anaknya sendiri yang viralnya orang tua guys. Iya ada. Enggak, maksud gua gini, kalau justru di era sekarang yang gua bilang tadi ada apa namanya, anak melakukan kesalahan nih, bukan mukul anaknya sendiri. Padahal yang jelas pelakunya anaknya sendiri, tapi dia biasanya nggak mau tahu, pengen dibelain aja gitu, nggak mau tahu masalahnya gimana, kan itu salah orang tuanya gitu. Maksudnya kenapa kayak gitu di era sekarang justru nggak gitu, nggak viral gitu? Ya salah secara mata masyarakat ya. Ya secara umum kalau misalnya secara orang tuanya pribadi mah enggak kan. Ya mungkin pasti maksudnya emang ngebela anaknya, cuman ya menurut gua bela itu emang wajar ada tempatnya, ada tempatnya. Lihat porsinya dulu gitu sih, porsi anaknya ini caranya kayak gimana gitu loh. Nah, kalau kata gua jalan satu-satunya lihat di saat dia masih kecil. Kalau emang anak lu misalnya jelek, terus ileran, nggak berhenti, terus suka ngelakuin hal-hal aneh, mending menurut gua jangan disekolahin ke tempat-tempat umum, sekolah-sekolah umum. Sekolahinnya ya di rumah, homeschooling. Kenapa tuh? Iya, kalau misalnya kayak gitu, dia bakal ngelakuin hal-hal aneh ke orang lain dan dia juga bakal jadi korban bully, paham gak sih lu? Ya tapi nggak gitu juga coy. Iya serius, kalau gua nih secara logika nih, dari anak jelek nih, misal anak jelek, dongo, ibarat kekurangan mental lah, nggak punya penyakit mental, masa harus sekolahin ke sekolahan umum? Ya abis dia dibully bro. Logikanya masalahnya gitu, oke. Kalau enggak, anak kecil ini Badung nih. Tapi sorry, kalau karena jelek doang mah ya nggak gitu juga coy, nggak usah. Kasian bro, kasian nanti dibully bener lu. Temen lu yang paling jelek pasti disering dibully, percaya sama gua. Ya itu kembali ke orang tuanya bisa apa ya? Mungkin apa ya, menghadapi pembulian itu kayak gimana, mengarahkan ke anaknya lah. Kan kalau misalnya orang tua masih ikut campur masalah kayak gitu masalah anaknya, anaknya mau makan apa? Paham gak sih lu? Anaknya mau sekolah pakai duit dari mana gitu? Kalau masih perlu ikut campur kayak gituan, mendingan sebagai orang tua berbijak lah, cari tempat. Maksud gua kalau emang udah gak bisa dikasih ke tempat umum ya anak udah mending jangan, udah kurung aja. Kan banyak kurungan tuh. Enggak gitu. Emang kurung. Enggak, maksud gua gitu, Pak. Menurut gue itu salah satu jalan keluarnya ya. Lo liatin nih, anak lo umur 6 tahun udah berani matahin tangan orang misalnya. Oh iya, kalau udah ada kelainan kayak gitu. Udah berani misalnya ngambil duit orang. Mending jangan dikasih ke tempat umum, karena apa? Dia bakal ngerugiin dirinya sendiri. Dan tentu saja dong bakal ngerugiin orang tuanya juga kan, menurut gua. Mending dikasih tempat-tempat sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip itu yang emang pribadi aja gitu, les. Tapi gurunya Mia Khalifa, waduh. Agak lain tuh kalau gurunya kayak gitu. Enggak, maksud gua gitu. Daripada nantinya lu dilepasin gitu aja ya, nantinya anak lu bakalan gitu, enggak sih lu? Ya intinya lah kalau yang lu bilang gitu udah ada kelainan dari kecil, oke, gue setuju. Tapi kalau anaknya ibaratnya cuma masalah jelek doang, tapi sehat walafiat menurut gue nggak apa-apa.
Meskipun kata lu ada kemungkinan pembulian, Bukan dibully kemungkinan ada. lagi itu mah pasti itu. Enggak gitu, Cok. Pasti, hitam. Gak gitu, gak gitu. Menurut gua nggak apa-apa kalau sehat walafiat. Tapi kalau misalnya lo bilang tadi ada kelainan ya mental atau apapun itulah. Takutnya baru enggak Pal, kalau misalnya si anaknya ini jelek, takutnya di saat dia dibully dia nggak bisa nggak tahan sama pembuliannya, takutnya dia ngelakuin hal-hal aneh. Udah gitu aja sih kalau gua mah. Ya kan lu ketahuan lah jelek itu kayak gimana lah, udah terbayang lah. Anak kan nggak semua anak kecil lucu kan. iya Kan? iya sih. Nggak semua anak kecil itu pengen kita gendong gitu, ada aja yang gitu. Iya, ini gue tahu niat lu baik, cuman kayaknya gue kurang pas aja sama opini lu, sumpah. Niat lu baik, cuma kalau karena jelek doang, waduh. Iya, gue juga jelek, cuman gue maksudnya alhamdulillah gue masih bertahan sampai sekarang karena gue belum pernah sampai dibully secara fisik gimana. Ya, yang penting sih gimana ya, menurut gue sih kalau emang ada pembulian gitu ya, saran gue kalau emang dia apa-apain ya udah balas lagi aja. Gak usah bawa orang lain dulu gitu loh, selagi masih bisa kan. Iya kan? Iya, kalau bela masalah. diri sendiri maksud gue gitu loh. Jangan sampai mau misalkan di tabok, plak gitu. Tabok balik aja. Iya. Udah sesimpel itu. Tapi pakai golok. Enggak, kalau itu berlebihan beda cerita ya. Itu kasus itu. Nah, gue punya pemikiran ini tuh kayak eksperimen aja gitu. Di saat nanti gue punya anak, Ya. gue itu pengen punya anak itu lebih dari satu. Paling banyak itu 2 atau 3. Oke. Enggak 11 ya, kalau 11 main bola. Bangsat, emangnya gue itu tuh yang naik haji 2 bulan. Aduh, gue nggak ke situ arahnya anjir. Oke, lanjut. Emang gue keluarga itu tuh yang Iya, udah. badai-badai. Udah lanjut. Enggak, maksud gue pengen bereksperimen. Misalnya anak pertama gue didik dengan cara seperti ini. Ya. Anak kedua gue didik dengan cara seperti ini, anak ketiga gue didik dengan cara seperti itu, misalnya berbeda-beda. Karena emang benar kan, emang setiap zaman ngedidik anak itu emang harus berbeda-beda. Kita harus bisa mengikuti zamannya juga, perkembangan zamannya juga kan. Kalau misalnya kita masih kayak orang tua zaman dulu, apa-apa pakai rotan, apa-apa pakai ikat pinggang, bangsat gue tuh gitu dulu tuh. Iya sih, kalau dulu emang gitu ya. Nggak hafalan gitu, cepret. Ya orang tua dulu emang kayak gitu emang. Tapi pada akhirnya kita bisa ngelewatin itu dan selesai gitu, paham nggak sih lu? Walaupun tidak kepake. Ini maksud gua kita bisa selesai kan, bisa selesai di masa itu gitu. Anak sekarang belum tentu kan bisa selesai ada di masa itu kan. Bisa jadi dia jadi keterbelakangan mental segala macam, kayak down segala macam, bunuh diri akhirnya. Iya. Minum obat nyamuk, baygon segala macam. Ya harus menyesuaikan, bener sih, gue setuju. Iya. Menyesuaikan perkembangan zaman, iya mendidik. Tegasnya itu ngikutin zaman, kayak misalnya zaman dulu mah gampang untuk memukul orang tua itu, memukul kepala pakai balok. Enggak dong. Enggak, maksudnya memukul daerah bawah biasanya kan, paha, kaki yang gitu. Orang tua zaman dulu tuh sering banget kan kayak gitu. Nah, berarti orang tua zaman sekarang tegasnya itu jangan pakai cara memukul, tapi sita apapun itu dengan kalau gua gitu pemikiran yang dikasih kan tuh. Iya, lebih relevan. Misalnya lo ngasih dia mobil, ngasih dia ya kendaraan lah untuk dia pulang, untuk dia akses kemanapun itu kan, entah itu sekolah, main segala macam, lu cita, jangan dikasihin lagi. Uang jajannya lu potong, pasin aja buat dia beli ini doang, beli batagor doang sekolah. Nah, HP-nya lu ambil, udah gitu aja. Kasih efek jerah seperti itu aja kan. Orang tua zaman dulu juga gitu kan. Cuman bedanya kalau orang tua zaman dulu kita nggak megang apa-apa, paham nggak sih lu? Nggak ada HP segala macam. Iya. Ya kayak ya gitu emang aja. jadi intinya kalau emang anak salah menurut gua emang harus ada, sebagai orang tua harus ngasih efek jerak. Dan caranya mungkin beda-beda setiap orang ya. Nah, salah satunya yang lu bilang tadi gua setuju. Dengan cara ya udah diambil fasilitasnya, lebih dikurangi lah fasilitasnya sebagai efek jerak buat dia gitu kan. Gue setuju. Nah, gue juga punya pemikiran, salah satunya ini yang mau gue terapin nanti di masa depan. Karena gue kayak misalnya nih, kan ada aja nih orang tua yang kayak ribet banget gitu, anaknya dimarah-marahin, kamu jangan hujan-hujanan, nanti kamu, ini kan lagi badai, nanti kamu kesambar petir segala macam gitu. Misalnya kalau enggak
kamu itu jangan main kotor-kotoran, nanti kamu kena sakit segala macem lah gitu. Kalau gua biarin, misalnya nih lagi badai nih, petir dar di mana-mana. Udah kalau lu masih mau hujan-hujanan, hujan-hujanan aja. Biar dia kerasa sendiri kena petir itu kayak gimana rasanya. Waduh. Kalau gua gitu, contohnya misalnya dia jangan loncat-loncatan di atas kursi gitu. Nanti lu jatuh sakit. Kan ada aja tuh orang tua yang emang suka wah gitu ya. Heboh lah ibaratnya marahin anaknya. Kalau gua enggak, gua biarin bodo amat. Gua cuma ngasih tahu kalau lu jatuh jangan nangis sudah. Nah, di saat dia jatuh, nah itu kan rasanya jatuh gimana? Nah, kayak gitu. Begitupun kayak misalnya entah itu sekolah ataupun pelajaran apapun itu kan. Gua selalu begini, kalau lu nggak sekolah ataupun belajar, nanti lu bodoh. Nah, di saat dia gede, dia bodoh, nanti gua katain dia. Iya. Walaupun nantinya gua ditendang ya sama anak gua. Ini maksud gua kayak gitu. Jadi gue pengennya itu anaknya itu ngerasain duluan, paham? Iya, gue setuju. Ngerasain efeknya. Iya, gue setuju kalau yang lu tadi bilang contoh jangan loncat-loncatan di atas kursi kayak gitu. Tapi kalau misalkan hujan-hujanan badai ada petir itu gue enggak sih. Guys, itu kan cuma analogi, Bang. Itu parah, Cok. Analogi enggak sejahat itu, Bro. Daripada gue biarin dia mati kesambar petir, mending gue jual. Itu agak lain sih kalau itu. Dapat duit, anjir. Itu kan mati sia-sia jatuhnya, gak guna. Bocah, aduh. Nah maksud gue gitu, kalau gue tipikal orang yang seperti itu, kayak misalnya punya anak, gue biarin, jadi nggak gue larang. Iya, intinya kayak gitu. Nggak gue larang, gue biar dia ngerasain efek sampingnya. Kan maksud gue kan ada sebab dan akibat, biar dia ngerasain itunya aja. Jadi biar dia lebih paham di dunia itu tuh, kalau misalnya lu ngelakuin sesuatu, ada konsekuensinya, yaitu ini gitu. Apapun itu, entah itu hal baik dan hal buruk. Nah, maksud gue kayak gitu. Jadi gue bukan tipikal orang yang nantinya sebagai orang tua itu ceramahin, kamu itu harus baik terhadap sesama. Enggak, buat apa gitu. Biar dia, kalau hal-hal itu tuh biar ketemunya nanti di sekolah. Kalau gue nanti yang diajarin yang paling penting, yang pengen gue tanamin ke dia itu, yang pertama itu adabnya dulu, sopan santunnya dulu yang paling gue iniin. Lu tuh harus sopan di saat ketemu orang tua, itu harus kayak gimana, entah itu event itu keluarga lu sendiri atau orang tua temen lu gitu, atau tetangga lu tuh harus bersikapnya kayak gimana. Nggak boleh kayak misalnya ada tetangga lu yang udah tua, yang udah jompo pakai tongkat, lu tendang tongkatnya, jangan. Itu jangan lah. Walaupun lucu, gue setuju. Tapi kan belum tentu nyokap lu setuju bangsat gitu kan. Nah maksud gua gitu. Terus salim kayak gitu. Assalamualaikum misalnya. Kalau dia muslim ya, takutnya anak gua nanti Kristen yang gue tahu. Kan gua nggak tahu. Ya emang attitude penting banget ya. Attitude tuh bener penting. Attitude itu yang paling penting, pertama attitude. Kedua, gua pengen ngasih pemahaman ke dia bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting, ilmu pengetahuan itu penting. Kayak gitu. Yang ketiga, gue pengen ngasih tahu ke dia, kalau gue secara pribadi masalah agama itu terserah ke anaknya. Kalau gue, walaupun di agama gue katanya, kalau misalnya anaknya itu banyak ngelakuin dosa yang pada akhirnya nanti dihukum di neraka itu, entah itu di neraka itu di neraka atau di akhirat itu nanti orang tuanya. Nah, kalau menurut gue itu nggak purely kayak gitu, paham nggak sih lu kosakatanya? Jadi nggak 100% kayak gitu, jadi ada makna-maknanya lagi gitu. Orang tua yang kayak gimana dulu nih, kecuali orang tuanya nggak ngasih pendidikan sama sekali, nggak ngasih hak sama sekali, nggak ngasih kewajibannya sebagai orang tua sama sekali. Kalau gua, dia itu beragamanya itu pengennya itu ya menurut keyakinan dia pribadi gitu, paham nggak sih lu? Kayak biarin dia berekspor dulu nih, maksudnya dari segi keimanan ataupun segi agama, walaupun nanti bertentangan kali sama nyokapnya atau sama istri gua kan, walaupun kayak gitu. Makanya gua mah nggak mau masalah yang kayak gitu-gitu mah, nggak mau inilah masalah itu. Tapi yang paling penting itu dulu di dunia dulu, maksud kalau gua pribadi, sopan santunnya dulu terhadap sesama manusianya, terus etikanya segala macam, dan ilmu pengetahuannya juga kan, biar nanti dia nggak gampang dibodoh-bodohin atau kemakan
omongan-omongan bodoh orang, itu aja. Iya. Biar nggak nyusahin aja nantinya. Nah, didikan orang tua itu kan penting banget emang ya. Orang tua ngedidik dari kecil sampai gede nih, menurut gua walaupun si anak itu udah gede, belum tentu emang dia pakai didikan orang tua itu 100% ya nggak sih? Iya, gue juga. Dia juga pasti pakai pendiriannya dia sendiri kan? Iya, karena kan beda zaman Iya. dan menurut gua beda pengalaman juga. Orang tua gua pengalamannya kayak gini dan gua pengalamannya kayak gini, nggak bisa disamain. Iya. Tapi secara pribadi orang tua gua termasuk orang tua yang terbaik, yang mendidik gua sampai gua jadi kayak sekarang gitu. Gua selalu mengapresiasi itu. Nah, kalau lu misalnya lu punya anak, sistem lu mendidiknya mau kayak gimana? Kalau gua, yang pertama bener attitude itu penting banget ya, attitude, sopan santun lah kayak gitu-gitu, dan akhlaknya juga kayak gitu. Soal agama pun pasti gua ajarin semampu gua lah, sebisa gua ajarin juga. Tapi kalau misalkan gedenya dia mau kayak gimana ya itu tergantung dia. Menurut gua nggak ada orang tua yang apa ya sukses mendidik 100% anaknya tuh. Iya. Nggak ada. Maksudnya tuh nggak ada. Pasti Tergantung dia tuh, anaknya. Iya. Nah minimal yang menurut gua sukses itu setidaknya dia tuh memakai apa ya didikan dari orang tua ada ibaratnya 50 Hal-hal yang 50. baik. Iya. Ya, 50 lagi dia pakai dari dirinya sendiri, menurut gua Iya, udah oke iya, sih. iya. Tapi yang baiknya ya versi Iya, dia iya. sendiri kayak gimana. Iya. Menurut gua itu udah cukup lah. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Berarti kan kita kan emang jelas-jelas setiap manusia kan beda-beda punya cara Iya. untuk ibaratnya kayak Nge-treatnya masing-masing lah ya. Iya, punya treatmentnya masing-masing ke anak lah gitu. Iya. Gua mah ya kalau misalnya sebagai orang tua di masa depan, sebagai orang tua anak gua pengen misalnya ngelakuin apapun itu di saat dia udah dewasa nih, udah tahu mana yang salah dan mana yang benar, gua biarin. Misalnya dia ngomong ke gua misalnya pak atau ya atau apa gitu atau Ya. bro gitu, gua pengen nyobain minum alkohol misalnya, ya udah silahkan. Tapi satu yang gua minta, jangan sampai malu-maluin nama keluarga dan diri lu sendiri, jangan sampai nyusahin orang lain dan diri lu sendiri. Ya. Itu paling gua mah. Lu nggak apa-apa, lu mau minum segimanapun, asalkan jangan sampai nyusahin orang lain. Ya. Jangan sampai bikin malu nama keluarga, jangan sampai nyusahin keluarga, jangan sampai nyusahin diri lu sendiri, udah. Contoh misalnya kayak gitu, itu contoh, bukan gua ngedidik disuruh mabok-mabokan, enggak. Itu Contoh aja gitu, hal-hal seperti itu kan emang, ya kita kan sebagai laki-laki kan emang maksud gua pasti aja gitu, segimanapun mungkin pernah ada rasa penasaran ke hal-hal negatif gitu emang wajar gitu, apalagi pas remaja kan, masa dimana mereka mencari yang namanya jati diri gimana gitu. Iya. Gua pun sama. Kalau misalkan dia mau ngelakuin apa-apa, selagi ibaratnya bukan yang terlalu nyeleneh, gua gak akan larang. Tapi gua kasih tahu konsekuensinya apa nih. Kalau misalkan lu bilang tadi contoh, mau minum kayak gitu-gitu, gua kasih tahu efeknya gini-gini nih. Ya udah, gua kasih tahu efeknya aja. Jadi gua udah kasih arahan setelah itu apa gitu. Iya. Nah masalah dia mau ngelakuin atau enggak ya udah kembali ke Terserah dia. dia. Iya, kembali ke dianya. Ya gue mah kalau misalnya dia ngelakuin hal-hal aneh juga gue lihat-lihat dulu hal anehnya seperti apa. Kalau misalnya dia mau ngelakuin hal-hal aneh kayak misalnya apa ya, mancing gitu. Mancing Nggak aneh. Tapi mancing. Kalau mancing di darat aneh. Ya kayak gitu nggak apa-apa. Biar diberi imajinasi. Berarti anakku stres dong. Apa memancing di darat boleh sih? Mending dimasukin ke rumah sakit jiwa, bro. Aneh sih. Maksud gue kayak gitu. Nah, kita kan tadi ngomongin masalah gimana caranya kita masing-masing gimana caranya kita ngedidik anak kan. Ya. Keluar dari pemikiran-pemikiran pribadi kita aja gitu, karena kita bodoh, jadi kalian maklumi aja lah ya. Jangan ada hujat-hujat gak jelas. Sekarang menurut gua biar fair, kita bahas masalah anak ke orang tua, cara menyikapi orang tua itu harus seperti apa. Oke. Nah, contoh misal gini, orang tua lu itu tipikal orang tua yang overprotective misalnya. Walaupun lu cowok ya, ada aja kan. Ada. Overprotective misalnya salah satunya, terus intinya orang tua yang menyebalkan menurut anak-anak lah, menurut anaknya gitu. Nah, lu menyikapi sebagai anak kayak gimana tuh? Kalau gua pribadi nih sebagai anak orang tua,
kalau emang dikekang menurut gua emang itu salah, oke gua ngikutin. Tapi kalau menurut gua itu benar, gua akan menyampaikan kalau hal itu baik ke orang tua gua akan ceritain sedetail mungkin lah gimananya. Dan menurut gua kalau emang itu baik, orang tua pun pasti ngerti. Kalau lu gimana coba kalau lu? Kalau gua, kalau versi lu gimana sebagai emang, anak ke orang tua? Iya. Karena emang orang tua gua tipikal orang tua yang orang tua gua kan maksudnya bukan nggak ada darah Jawa-Jawanya ya. Iya. Biasanya orang seberang, Sumatera. Nah, perasaan gua ini mah ya, rata-rata orang tua yang berasal dari Sumatera, didikannya sangat pokoknya. Oke, ya gitu-gitulah. Nah, tipikal orang tua gua gini. Tipikal orang tua yang menurut dia benar, berarti itu yang harus dijalankan. Paham gak sih lo? Ya, misalnya ini ada pilihan A, B, C, D, E, F, G. Misalnya ini semua bener nih. Tapi karena pengalamannya dia udah melewati A ini dan ini A ini bagus, menurut dia baik. Nah, dia pengennya itu anaknya ya A sama kayak dia gitu. Iya, padahal yang B, C, D seterusnya itu bagus juga kan. Nah, mungkin karena di zamannya dia itu nggak ketemu nih B, C, D-nya seterusnya itu nggak ketemu gitu. Yeah. Yang ketemunya cuma A doang, mungkin gitu. Jadi dia pengen nerapin ke gua, anaknya kan, anak kandungnya kayak gitu. Nah, maksud gua sebagai anak secara pribadi untuk menyikapi itu gua paling pertama gua coba dulu. Gue coba dulu, apapun itu ya, gue cobain dulu. Kalau sekiranya emang tidak nyaman dan emang bikin gue ibaratnya ngerasa nggak efektif ataupun kurang relate ataupun intinya kayak gitulah, kurang enak buat dijalaninnya, paling gue ngomong sama kayak lu, gue komunikasi sama orang tua gue ngobrolin itu ya sedemikian rupa supaya gimana caranya orang tua gue ngerti gitu, orang tua gue paham. Nah, menurut gue sekeras kepalanya orang tua, menurut gue ini pasti bakalan ngerti kok keinginan anaknya itu kayak gimana. Dia pasti bakal paham. Sekeras apapun orang tua lu, kalau misalnya lu bagus dalam komunikasi lu ke orang tua lu, tapi jangan kayak komunikasi lu ke partner bisnis. Iya, nggak gitu juga, itu komunikasi orang tua ke anak aja gitu. Iya. Secara hati ke hati segala macem kan. Nah, itu bakalan luluh. Mau nggak mau orang tua lu bakalan ngerti gitu, memaksakan untuk dirinya mengerti lu itu kayak gimana gitu. Jadi gini, sebagai anak menurut gua kita itu harus banyak untuk mengerti, banyak untuk memaklumi menurut gua. Itu jalan satu-satunya sebagai anak yang masih punya orang tua tentu saja. Maksud gua gitu. Jalan satu-satunya ya kita harus memaklumi, entah itu orang tua kita kayak gimana pun. Nih bro, buat lu yang ditinggalin sama bokapnya di saat lu kecil, bokap lu kemana atau nyokap lu kemana gitu, pergi ninggalin lu. Dan lu hidup cuman dengan satu orang tua doang, nggak lengkap. Menurut gue gini, lu boleh dendam manusiawi terhadap orang tua lu boleh benci sama mereka, tapi satu hal yang harus lu tanamin di diri lu sendiri, tanpa adanya mereka lu nggak bakalan lahir di dunia ini. Lu nggak bakalan jadi diri lu sendiri, nggak bakalan jadi lu yang sekarang. Iya, gue setuju. Iya kan? Jalan satu-satunya kita memaklumi, jangan sampai kita bisa membenci, karena menurut gua itu tuh orang tua itu kastanya udah paling beda. Gini, gua ada satu kata-kata yang bagus dari orang, gua lupa namanya. Kata-katanya gini, sebelum lu memuliakan guru lu, muliakan dulu kedua orang tua lu. Nah, kebanyakan orang-orang di kita salah. Mereka lebih memuliakan orang tuanya, gurunya dibanding orang tuanya. Menurut gue itu salah. Seburuk apapun orang tua lu harus tetap memuliakan mereka. Nabi juga berkatanya seperti itu, bro. Ibumu, lalu ayahmu. Gak ada tuh gurumu, gak ada. Bahkan gak ada. Nama beliau sendiri aja nggak disebutin.
Iya kan? Iya. Yang jelas itu ibu dan ibu. Benar. Menurut gua jalan satu-satunya buat bisa akur sama orang tua, kita harus bisa memaklumi orang tua kita seperti apa. Iya, maklumi dan berusaha mengerti juga lah. Iya, orang tua kita. jangan Iya. mentang-mentang lu misalnya ada anak misalnya cewek nih Iya. sama orang tuanya, kamu jangan keluar malam-malam, kelabing gitu. Ya lu jangan marah. Ya kan itu jelas salah gitu loh logika. Iya. Gini lah, sebagai anak kita juga punya logika kan. Kita pikirin juga loh, diimbangi dengan pikiran kita sendiri. Ya maksud gua kalau lu di kelabingnya misalnya nggak disentuh sama cowok-cowok ya nggak apa-apa. Kemungkinannya pasti nggak kecil. bakalan mungkin kan. Kemungkinannya kecil kalau nggak disentuh gitu. Iyalah, Ya, logika. Masih dibungkus bro, masih dibungkus. Dibungkus kasih karet kali ya. Karet 2, warna merah, pedes banget. Pedes banget ya. Nah, maksud gua gitu. Balik lagi ke kata-kata gua tadi yang di awal. Tadi kan gua bilang gini, sebelum kita bisa membahagiakan orang tua kita, Iya. minimal kita jangan bikin pusing mereka. Setuju. Iya kan? Iya. Kalau kita emang ngerasanya kita belum mampu buat membahagiakan orang tua kita, ya jangan bikin pusing, itu aja. Iya, dan menurut gua nih semua yang orang tua mungkin larang segala rupa belum itu salah. Iya. Kembali yang tadi gua bilang, semua juga harus dipikir dulu lah. Kalian semua punya logika, punya pikiran. Misalkan kalian mau ngelakuin sesuatu nih, dipikir dulu kalau emang itu salah. Orang tua kalian ngelarang, ya udah terima gitu loh. Jangan ngeyel. Tapi kalau misalkan emang bener hal yang baik, orang tua nggak setuju, ya lu berusaha menyampaikan dengan baik lah ke orang tua Iya. lu, komunikasikan. Jangan nunjuk-nunjuk, Iya, jangan nendang gitu juga. kepala, Waduh. nunjuk dada, jangan. Kita itu ya sadar diri aja. Pertama ini aja yang paling gampang, tanpa adanya orang tua kita, entah itu mereka buruk atau gimana cara ngedidik kita, menurut kita pribadi gitu. Tapi tanpa mereka kita nggak bakalan bisa hidup, bro. Nggak Iya. bakalan ada di dunia ini. Lu bayangin kalau misalnya mereka benar-benar nggak peduli sama lu, di saat lu lahir lu udah dijual atau lu ditaruh ke panti asuhan, emang banyak sih, waduh, orang kayak gitu. Dan di sini kita ngomong kayak gini, bukan berarti kita udah di posisi yang jadi anak baik, bukan ya. Bukan. Kita di sini Kita ngajak sedang bareng-bareng. berusaha Kita bareng-bareng ke ngajak kalian untuk semua. kita Berusaha aja. jadi yang terbaik lah Saling buat mengingatkan. orang tua kita. Yang namanya orang belajar itu pasti kan gini, pasti ngelakuin hal-hal salah dulu dong. Iya. Nggak ada tuh orang belajar bisa langsung bisa gitu. Nah makanya dengan adanya obrolan ini itu tuh jadi momen buat kita nanti mengingatkan diri kita gitu loh. Iya. Maksud gua. Benar. Ada waktu itu ada di meme gitu di TikTok gitu, kalau nggak salah di TikTok kalau nggak salah. Jadi ada anjing lucu, ada anak muda gitu, laki-laki gitu. Seakan-akan gue tua bangsat mau anak muda. Intinya ada orang gitu, Hmm. dia di TikTok gitu kalau nggak salah bikin kata-kata gitu. Cuman gua nggak tahu itu video apa foto ya, cuman di fotonya itu, di capture-nya itu dia lagi duduk sila gitu. Terus kata-katanya apa gitu, gue lupa. Intinya kalau nggak salah ya, gue lupa pokoknya. Kalau misalnya gue harus ngelawan Tuhan, gue lawan. Kalau misalnya Tuhan itu menyakiti orang tua gue sendiri, terutama ibu gue. Intinya kayak gitulah. Berarti kan dia kan saking ininya gitu sama orang tuanya, Iya, sampai saking dia sayangnya. pengen ngelawan kodratnya gitu. Lu percaya orang tua kita itu adalah orang tua yang hebat. Orang tua kita masing-masing nih sebagai anak. Entah itu orang tua lu, orang tua gua, orang tua kalian nih, teman-teman yang lagi nonton. Mereka itu adalah jebolan-jebolan dari generasinya. Mereka itu adalah ibaratnya adalah orang-orang yang sudah ibaratnya lulus gitu dari zaman mereka gitu. Iya. Dan orang-orang hebat lah intinya. Karena lu nggak bakalan bisa jadi kayak sekarang deh kalau Bener. sama mereka. Gitu. Ya terakhir lah intinya, seburuk-buruk apapun orang tua kalian, itu tetap orang tua kalian ya. Muliakan orang tua, jangan egois sendiri aja. Iya. Ya kan? Oke, jadi segini aja obrolan kita kali ini. Iya. Terima kasih sudah menonton, ambil positifnya, buang negatifnya. Gua Ripal pamit dan juga Gua Ripki pamit. sampai jumpa di episode berikutnya.